Satu pertanyaan terakhir, Bro. Ada. Kalau mau tanya ke mix ini. Ustaz, bagaimana kita menghadapi tentang isu yang terkait dengan tersebarnya yang dimana terputusnya dari nasab saudara ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawi ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati Ustaz terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang menggunakan pernyataan tersebut ini. Apa ulamanya? Sekelas apa ulamanya? Udah itu aja pertanyaannya. Sama yang kedua Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya sumpah yang dimana sumpah itu dibuat atas nama Allah atau kitab Al-Quran, akan tetapi dia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapannya ini salah maka dia akan mati, dan apabila ucapan orang ini benar maka apakah bisa disebutkan bahwa ucapan orang ini benar itu? Ulama itu siapa? Ya, kita nih kadang-kadang mengatakan ulama enak. Sekarang mau tanya, kalau ada orang yang katakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Misalnya ada misalnya berkata Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Pak Alawi itu tersambung, kemudian ada orang yang satu menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini ulama? Malas. Itu bukan ulama, ulang filman. Ulama dapat lagi. Masa pertama? Itu jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang ngomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham ya? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Padahal omongannya melantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini, profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa? Ya ini sadar ini makan itu. Oh percaya kita? Oh ini hebat, berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, monggo aja kalau anda mau ikuti gitu. Iya, salah usah dibuat. Karena itu, ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, harus dicerdas. Sopo kita belas ini, tidak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama, kalau maksudnya. Omongannya bukan begitu ulama. Karena itu udahlah, nggak usah bingung dan nggak usah. Ya kenapa kamu lihat bingung karena itu? Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran, kok banyak orang tanya masalah ini. Loh, kamu takut bingung dengan omongannya orang begini itu buat apa gitu? Ya harus sampaikan. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Udah, yang gara-gara ngelantur dan ditanya tidak dilatih gitu. Nah, dilatih percuma nanti. Percuma. Ada deh gimana? Bukan kata dia sekarang lama. Ini nggak kayak soal asli orang kali ini. Itu orang kali, orang lain. Nggak usah dilatih, ya. Nggak usah dilatih. Ini ya, jadi apa sih? Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dari ini. Gimana kalau nggak dimatikan? Ini
yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali dibunuh? Apakah yang membunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia yang jadi penguasa. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumlil zalim. Allah itu bisa manjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflitu. Tapi sekali turun mau ada sisanya itu. Enggak ada sisanya itu. Ini bukan hal yang baru, ini banyak itu dari dulu. Apakah ini enggak sudah pengalaman ini? Tidak ada masalah ini di medsos. Di medsos atau di medsos? Bisa kasih gambar. Di medsos itu ada laskar apa itu ya, macam-macam. Ketika diusir mana laskar-laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu, mereka ada yang marah. Mana laskarnya mana? Ada orang 10-20 dibikin laskar. Itu medsos namanya. Saya tidak usah dulu, tidak usah bingung. Tenang aja, ya di majelis, MD, maulid, itu mereka mau bicara ini khas saja. Ya, tidak ada masalah, biasa ya. Nah, tidak kalau la yudika illa bibahu fakhalila yawm qiyamah baru. Kalau memang itu anjing kontrol tidak mengganggu kamu kecuali perempuannya, dan sampai hari kiamat memang itu bahasanya anjing dan gonggongan, bahasanya orang yang benci begitu biarkan dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau tidak bertobat ya sudah, dia sampai mati begitu saja. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca wajib, semakin menurun yang baca satu dua, semakin sedikit yang hadir majelis yang lain. Kalau-kalaunya di mana-mana semakin sedikit. Nggak ada masalah. Nggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama baik. Nah, antum ini mau dipisahkan sama baik. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri. Tidak akan bisa digoyahkan di negeri. Senyum aja, ya kan? Kita jangan menghiraukan dulu ketika kita dikomentari oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Gawad Khadimu. Kata-kata Sayyid ini kadang-kadang diartikan orang yang dilayani, orang yang jatuh, orang yang mendapatkan perlakuan khusus. Sebenarnya kalau begitu, kata-kata Sayyid itu adalah orang yang paling melayani, orang yang paling menghargai rakyatnya, kesejahteraan keluarganya diperhatikan, tetangga-tetangganya diperhatikan, anak-anak yatim diperhatikan, orang sakit. Inilah saya, inilah pemimpin, dan itu dicontoh oleh Muhammad. Beliau disebut Abu Syarif Ibrahim Dijati Walama, ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak yatim dan juga para janda. Bukan pecinta janda, ayah. Kalau kita kan perhatian sama janda karena senang, tapi beliau karena sayang
Beliau tidak ada awal miskin aja mau ijabatan. Kalau beliau diundang orang miskin berani apa saja. Ini saja, bukan dengan cium tangannya, duduk, kemudian yang lainnya seperti hamba ngobrol-ngobrol itu. Saya adalah yang melayani umat, yang melayani umat. Begitu. Sayyidullah Khatibullah, pemimpin satu kaum. Sayyidu man sada fi qaumih, orang yang dia dari itu ditokohkan oleh masyarakatnya. Tokoh itu adalah yang melayani rakyat yang ada sekitarnya, masyarakat yang ada sekitarnya. Itulah bangunan wajahnya. Mereka dari itu dapurnya itu terus. Kenapa? Tamu itu diservis, tamu itu dilayani, ya. Sehingga di antara mereka ada setiap saatnya dia dari itu menyediakan sampai 1000 porsi setiap harinya untuk melayani tamunya, untuk melayani tamu. Sebaliknya, mereka tidak menuntut orang untuk melayani dia. Ya siapa bisa, ya tamunya nggak pernah lebih, tapi tetap mereka melayani. Ada seorang ibu ingin bantu bawa beberapa kilo gandum, kata pelayannya, ini bantu segini, yang setiap hari ribuan kali. Belum masuk usaha yang Bu, terima kasih Anda membantu, jazakallahu khair, itu terima kasih. Awas Pak, ini pemberian ibu dari hati, nggak boleh kita kecewa. Dapat dengan besar hati, pulangnya dengan kecewa hati. Tamu begitu banyak, kita berkah, tapi duduknya bukan duduk seperti seorang raja, duduk seperti tasyahud. Lebih terbantu daripada tamunya doa. Kalau tasyahud tahiyat, dulunya udah begitu, nggak siwa, nggak ada kursi, duduk di bawah sampai tasyahud, dan itu berpuluh-puluh tahun dia lakukan. Semakin terlalu, semakin berpengaruh. Itulah akhlak, begitulah akhlak. Ya, sekali Nabi Ibrahim sama keluarga Nabi masih di Fatimah Maya. Itu makanan yang akan dibutuhkan diberikan kepada orang lain 3 kali halal. Padahal tidak ada makanan kecuali yaitu yang didapatnya dia. Tapi melihat orang lain perlu dikasih itu saja. Setelah itu bagaimana komentarnya? La nuridu minkum jazaa'an wala innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ini aku kasih makan kepada kamu karena Allah. Inti gak terima kasih tetap kasih makan. Kamu menjadi benci aku tetap saya akan berdoa. Kamu memberi aku tetap tidak berdoa. Bisa ya? Nah, kita kata itu bisa ya, tapi kita tidak menyaksikan begitu hati kita. Ya, karena itu ada istilah. Ada Sayyid Habib, istilah Sayyid Yahya bersambung asalnya dengan Nabi, gitu. Istilah, tetapi Sayyid Habib adalah yang melayani umat. Nah, kalau intinya asal bersambung dengan Nabi, kemudian jadi pelayan umat, itulah yang dilakukan oleh Nabi dan wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan Ustaz. Ada sebagian juga titipan dan juga dari yang sendiri. Yang pertama kaitannya dengan bulan yang sekarang ini Jumadil Akhir. Yakni kita teringat tanggal 20 Jumadil Akhir adalah akhirnya putri cinta Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah.
Berkaitan dengan hal tersebut telah masuk informasi dulu kemarin ada informasi dari kalangan wanita-wanita yang mengatakan ada asar dari sebagian dari tubuh beliau yakni potongan atau helai rambut dari Sayyidah Fatimah. Ada juga yang mengatakan Sayyidah Khadijah dan mengatakan Sayyidah Aisyah, yang mungkin Allah alam apa sudah terjadi hal ini, yakni dipertontonkan seperti athar Nabi SAW walaupun khusus wanita. Yang kami tanyakan Ustaz, apakah benar hal tersebut memang ada, yaitu rambut daripada wanita-wanita mulia Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah? Atau mungkin dijelaskan dari ada keterangan mungkin mereka dapatkan dari dalil mungkin dari para sahabat atau para mungkin Allah akan dari mana ada dasarnya itu. Dan kalau memang ada dalil, apakah hal itu dapat dibenarkan, dipertontonkan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika hal tersebut terjadi, bagaimana sikap yang harus diambil apabila perayaan milad Sayyidah Fatimah itu dirayakan dalam sebuah acara, entah itu mengundang dai, ustadzah dan lain sebagainya, mengingat Sayyidah Fatimah itu adalah putri Rasulullah yang memiliki rasa malu yang hebat. Kemudian juga pertanyaan kami yang kedua, akhir-akhir ini mulai marak para wanita-wanita, khususnya para syarifah, yang banyak membuat majelis-majelis, kelihatannya makin ramai dan diminati oleh para wanita, baik maulid keliling atau hadrah saudan atau lainnya. Allahu a'lam, apakah fenomena yang terjadi sekarang ini terpicu dari adanya dai-dai perempuan, ustadzah yang makin banyak di sekitar kita ataupun di media sosial? Pertanyaannya, bagaimana pandangan salaf kita tentang keluarnya wanita-wanita dalam menghadiri acara-acara tersebut? Kemudian yang kedua, apakah ada di negeri sana, di negeri Hadramaut, khususnya di Tarim, ada majelis-majelis wanita seperti yang sekarang lagi marak? Jika tidak ada, Allah alam panutan wanita-wanita zaman sekarang ini siapa? Itu yang pertanyaan titipan. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang ya. Jadi orang itu cinta bagus, orang itu cinta bagus, tapi koridornya adalah dalam perbuatan taat dan ibadah. Itulah sebenarnya ilmu itu yang mengajarkan kamu ibadah yang benar, taat yang benar. Taat itu dan ibadah yang benar adalah muwafaqatus syar'i, yang cocok dengan syariat. Ibadah tanpa muwafaqatus syar'i, tidak cocok dengan syariat, maka dolalah sesat. Orang itu diciptakan oleh Allah untuk kita beribadah dan taat kepada, dan itu harus dasar ilmu. Ilmu itu yang membuat ibadah dan taat kamu itu adalah benar. Ibadah dikatakan benar dan taat itu kalau ada muwafaqatus syar'i, sesuai dengan ajaran syariat. Kalau tidak, pasti bola sesat. Orang sholat bagus kan? Bagus kan sholat. Tapi kalau sholat sunnah setelah sholat subuh, sunnah mutlaqah, nafilah mutlaqah setelah sholat subuh, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat. Puasa bagus kan? Bagus, tapi puasa di hari raya haram. Kenapa? Tidak muwafaqatus syar'i. Inti baca maulid asal muwafaqatus syar'i. Kamu ada acara
cocok dengan syariat. Dirinya di rumah ada suami, di rumah ada anak-anak, seorang perempuan Jumat aja tidak disyariatkan, ngubur jenazah tidak disyariatkan, keluar rumah udah mau lekin dari akhirnya suaminya bawa selendang. Nah inilah, itu dianggap satu hal kebaikan. Karena itu harus menghormati syar'i. Itu bahasa. Yang memperingati kelahiran itu Nabi Muhammad, Maulid. Itu yang dilakukan oleh sahabatnya kita. Yang lainnya tidak ada. Maulidnya Sayyidina Ali, maulidnya Siti Fatimah, maulidnya ini buat milad tadi. Ada. Silakan aja setiap pengajian silakan ceritakan Siti Fatimah, sehingga bisa dialami bin Abdul Mustafa, ceritakan itu semuanya. Semua orang ini perempuan ini lalu seperti Siti Fatimah benar jannah ini. Pertanyaannya, kamu mengadakan acara ini apa tendensinya? Untuk mengajar kepada mereka, catat kirim ke rumah mereka, tanpa keluar rumah mereka bisa kenal dengan Siti Fatimah. Dan itulah Siti Fatimah, tidak orang yang jadi sering keluar rumah, banyak tinggal di rumah. Itu Siti Fatimah, itu Siti Khadijah. Dari mana ini? Wah, ini Pasuruan itu dulu ada Kubah Bahrul di Pasuruan. Di Pasuruan itu ada Kubah Bahrul binti Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, istri yang pejabat. Minas salihah, nggak ada satupun yang ajnabi lihat dari beliau. Belum ada pacaran dulu itu. Beliau sudah berkerudung setelah tutup semuanya badannya, pakai sarung ditutup. Kalau keluar di rumahnya ngajar, Syarifah juga orang Jawa, diajari fasolatan. Masih ingat itu kitab fasolatan itu? Diajari kitab Safina, cara sholat, tidur dan ini nggak cerita langit. Ya itu yang harus diajarkan, yang wajib-wajib ini. Ini kajian macam-macam ya dulu. Ini acaranya laki-laki sudah dibuat acara perempuan. Hall ikut hall. Kalau basoga buat. Kalau ada di pondok itu perempuan kan memang tinggal di pondok ya, nggak ada masalah. Tapi yang nggak ada di luar ini datang semua ini duduk di rumah. Itu di awal lokal nanti buyutikunna. Ini fitnah. Ini akhirnya rumah perempuan sekarang saya tahu nanti ada nanti ada di tempat stadion di gor. Ini ada apa ya? Hadir hall, dempet-dempetan, barokah. Kita ini punya mimpi dulu. Kita ini punya mimpi dulu dan begitu yang ini. Orang tua kita nggak begitu, karena itu udah ini bablasan. Tambah lagi khawatirkan rambutnya Siti Fatimah, rambutnya Siti Khadijah. Kita kan ini rambutnya istri yang tuh nih. Rambutnya istri itu walaupun sudah dipotong itu Allah, nggak boleh dilihat sama jenisnya.
kukunya istrinya antum, anaknya antum perempuan itu aurat, nggak boleh dilihat sama laki-laki. Potong khusus dipotong. Ini sama nih sebagai ini pembodohan. Kemudian ada air bekas dicuci rambutnya Rasulullah SAW. Sapi dosa. Airnya itu berapa liter itu buat mencuci? Bisa dibuat botol itu. Dan Anda kalau ingin mendapat fawadah Siti Fatimah, ikuti akhlaknya, ikuti hayatnya, rasa malu beliau yang tubuhnya belum pernah disaksikan satu pun ajnabi. Nggak usah gitu, kasih tahu anak-anaknya antum. Ini sudah rombongan. Siapa sampai ke Jakarta, bisa berapa saya baca di Pak, ada aja. Itu yang ada di Hadramaut, ada di Basyar, bagi Mubadak, nggak ada perempuan-perempuan begitu. Yang siapa bisa? Jangan sama ini ya. Antum lah kayak kasih tahu, ini adanya antum. Jangan mau ikut-ikutan yang baru-baru ini. Nanti akhirnya anak cucunya antum tambah kegaduhan nanti. Harus tegas, ya. Harus tegas. Ya, karena itu kita ingin alat kerja tak bernafas ya, alat kerja tak bernafas. Wal barakah hasilah, dia di rumah bisa hasilah. Sedang Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat bagaimana perkembangan perempuan setelah wafat Nabi. Beliau berkata, "Lau aliman Nabi ma ahdatsan nisa min ba'di ini ba'di wafat la mana'ahunna 'anil khuruj ila masajid." Kalau seandainya Nabi tahu apa yang dilakukan sama perempuan ini setelah wafat beliau, pasti Nabi melarang perempuan itu hatta pergi masjid. Zaman beliau begitu sama kita. Jangan dong, ya? Sia anak kita. Berkah, akhirnya nangis kayak ini. Yang ditangis rambutnya Siti Fatimah, tak tahunya rambutnya musuh apa ya? Jangan. Gak usah gitulah. Itu udahlah, kita dengan anak kecil yang mereka hati begini, dan antum sebarkan sekarang bahwa itu adalah benar. Kalau kepingin bahwa Siti Fatimah, ikuti akhlak Siti Fatimah, waraknya Siti Fatimah, ayatnya Siti Fatimah, ibadahnya Siti Fatimah. Tidak keluar rumah kecuali dalam darurat. Enggak keluyuran yang itu, apalagi hadir macam-macam. Ini lebih aktif daripada laki. Ajarkan anak kamu, di situ anak kecil belajar Al-Quran, belajar akhlak, belajar bagaimana berusaha, bagaimana hak kepada suami. Ini suaminya marah, mau beberapa hari dilarang. Dilarang tentang suami itu baik, kayak apa ini? Kok kacau ini ya? Jangan ya. Ya, situ termasuk dua pertanyaan sekaligus jawaban. Fadhil yang pertanyaan. Ya. Yang di situ bisa datang ke mic-nya sini. Assalamualaikum. Jelaskan tentang istiqomah, apa batas-batasnya. Terus seandainya kami membacakan sesuatu yang harus istiqomah, terus suatu kali putus 1 hari atau 2 hari dengan alasan tertentu, maka sudah tidak istiqomah. Terima kasih. Iya. Istiqomah itu mulazamatul qiraah, melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini arti redaksinya. Tapi bisa juga mudawamah, selalu melakukan amalan yang sudah ditayyin, yang sudah ditentukan. Saya jam sekian baca Quran 1 juz,
saya melakukan yang model begini, saya itu sudah ditentukan. Ketika dia meninggalkan sengaja atau dari kesibukan, jangan dibiarkan ditinggalkan begitu, maka akan sulit untuk kamu menjadi merutinkan lagi. Kodoi nilai seperti itu adalah nyawa wajib yang harus kamu bayar, sehingga Anda akan pikir saya harus tinggalkan, saya harus kodoi, dan kodoi itu akan lebih berat daripada melakukan yang sudah tepat dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi istiqomah secara umum, ya kamu jadi orang taat. Kalau tinggalkan maksiat, lakukan yang wajib. Tapi istiqomah lagi, lebih meningkat lagi, sunnah-sunnah diatur semua, tidak ditinggalkan. Lebih lagi, tambahin amalan-amalan yang lain sehingga sunnah-sunnah tadi. Istiqomah sunnah, tapi tinggalkan yang wajib, bukan istiqomah. Istiqomah yang mulai baca Yasin 40 kali, tapi nggak pernah sholat subuh. Ya itu bukan istiqomah. Paham ya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Habib. Yang pertama, apakah membaca ta'awudz atau Bismillahirrahmanirrahim bagi khatib yang mau khutbah ini membatalkan khutbah tersebut? Karena kami pernah mendengarkan di media sosial ada yang bilang membaca Bismillah walaupun secara lirik mendalami pendahului hamdalah itu membatalkan khutbah. Yang kedua, ada seseorang yang mudawamah melakukan sholat sunnah isyraq, begitu matahari terbit. Ini orang sholat sunnah isyraq, apa memang disunahkan? Padahal pada saat matahari terbit oleh Rasulullah dilarang. Mungkin itu, terima kasih. Tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam khutbah Jumat, khutbah Id. Tidak ada kesunahan. Langsung alhamdulillah, salawat kepada Nabi, wasiat taqwa, kemudian khutbah pertama baca Quran, ayat Quran, ayat muslimah. Boleh juga di khutbah kedua. Khutbah kedua begitu tanpa Bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Nabi, wasiat taqwa, dan doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Gimana kalau baca? Berarti dia tadi itu tidak melakukan kesunahan. Ya tidak tambah bagus, cuma tidak batal. Paham ya? Nah, kalau kamu niat mengikuti Nabi tanpa Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa berdoa. Paham ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan dalam semua urusan riba yang dilakukan dalam keadaan sadar. Tetapi urusan yang bagus, bukan urusan yang jelek atau urusan yang hina atau tidak disyariatkan. Urusan yang bagus ya seperti membaca kitab, Bismillahirrahmanirrahim, bagus. Urusan yang bagus, sebenarnya mau masuk masjid, mulai yang bagus-bagus. Tapi misalnya mau nyapu, Bismillahirrahmanirrahim, itu urusan-urusan yang sepele. Nah, urusan-urusan sepele, ya usah begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Atau urusan-urusan yang makruh, jangan rokok. Apalagi ada yang haram itu. Atau urusan yang haram, lagi minum khamr, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan,
dosa, hukum yang haram. Kalau yang makruh, hukumnya makruh. Ya, atau tidak disyariatkan dan seperti itu tidak. Yang kedua, sholat isyraq itu bukan persis terbitnya matahari. Matahari terbit, kemudian setelah ketinggian 1 tombak. Nah, ditambah 16 menit, nggak salah. Ini ada orang begitu tolong. Keliru. Sholat isyraq waktunya itu setelah terbitnya matahari, seukuran 1 tombak dari matahari. Nah, kira-kira 16 menit. Terbit matahari sampai 16 menit. Paham ya? Keliru kalau orang ini. Kalau kita lihat seperti itu, apa perlu kita ingatkan? Ingat tetap apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan waktunya untuk malah bisa haram. Bukan waktunya sholat isyraq. Ini termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Terbitnya matahari sampai ketinggian 1 tombak. Satu pertanyaan terakhir, kalau mau tanya ke mic sini. Ustaz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait dengan tersebarnya yang dimana terputusnya dari nasab saudara Bani ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawi ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati Ustaz terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang menggunakan pernyataan tersebut ini. Apa ulamanya? Sekelas apa ulamanya? Udah itu aja pertanyaannya. Sama yang kedua Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya sumpah yang dimana sumpah itu dibuat atas nama Allah atau kitab Al-Quran, akan tetapi dia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapannya ini salah maka dia akan mati, dan apabila ucapan orang ini benar maka apakah bisa disebutkan bahwa ucapan orang ini benar itu? Ulama itu siapa? Setelah siapa? Ya, kita nih kadang-kadang mengatakan ulama yang sekarang saya mau tanya, kalau ada orang yang katakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Misalnya ada yang mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu lama. Ya bukan. Ahli nasab menyatakan nasabnya Pak Alawi itu tersambung, kemudian ada orang yang satu menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini, ulama. Malas. Itu bukan ulama, ulang filma. Ulama dapat latih. Masa ulama? Itu jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang ngomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham ya? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Padahal omongannya mengatur. Baik. Ini jangan minum obat ini, profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa? Ya ini sadar ini makan itu. Percaya kita? Ini hebat, berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, monggo aja kalau Anda mau ikuti gitu. Udah, salah usah dibuat. Karena itu, ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, harus dicerdas. Sopo tidak belas ini, tidak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama, maksudnya. Omongannya bukan begitu ulama. Karena itu udah, nggak usah
nggak usah bingung dan nggak usah ya kenapa kamu lihat kamu bingung kenapa itu paham ya? Nah jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Lu kan takut bingung dengan omongannya orang begini buat apa gitu. Ya harus sampaikan. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak. Yang gara-gara ngelantur dan ditanya tidak dilatih gitu. Nah, dilatih percuma nanti. Percuma. Ada gimana? Aku kata dia sekarang lama. Ini nggak kayak soal asli orang kali itu orang kali orang lain. Nggak usah dilatih, ya. Nggak usah dilatih ini ya. Jangan apa ya. Ini sudah serupa kalau saya akan mati itu dari ini. Makanya kalau nggak dimatikan ini benar. Saya mau tanya, apakah yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali dibunuh? Apakah yang membunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia jadi penguasa. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yudhillil dhalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflitu. Tapi sekali turun mau ada sisanya itu. Enggak ada sisanya itu. Ini bukan hal yang baru, ini banyak ini dari dulu. Apakah ini enggak sudah pengalaman ini? Tidak ada masalah ini di medsos. Di medsos atau di medsos? Bisa kasih kenal. Di medsos itu ada laskar apa ya, macam-macam. Ketika diusir mana laskarnya? Ketika diusir sama orang-orang itu mereka ada yang mana laskarnya mana? Ada orang 10-20 juga itu laskar. Itu medsos namanya. Saya tidak usah bingung, tenang aja. Ini ada di majelis MD Maulid itu mereka mau bicara itu nih khas kerja. Ya tidak ada masalah biasa ya. Nah, tidak kalau la yudika illa bibahu fakhalida yawm qiyamah yang baru. Kalau memang itu anjing gondong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, dan sampai hari kiamat memang itu bahasanya anjing dan gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu biarkan dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau tidak bertobat ya sudah dia sampai mati itu selesai. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca Rotib, semakin menurun yang baca satu dua, semakin sedikit yang hadir majelis yang lain. Hal-halnya di mana-mana semakin sedikit itu. Nggak ada masalah. Nggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama baik. Nah, antum ini mau dipisahkan sama baik. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan jadi goyah di negeri. Tidak akan bisa digoyah di negeri.